mengikuti jejaknya, dan kita boleh rasakan Dia menyertai kita dalam setiap kita mengikuti jejaknya. Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemenangan. Haleluya. Mas, kita anggap pujian kita apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan, memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi kita semuanya. Saudara kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, air hidup.
Yesus. Agar kami dipuaskan oleh firman-Mu. Ada aliran air hidup dari sorga untuk menjamin kehidupan kami, memuaskan hidup kami. Dan dengan demikian kami tidak mencari kepuasan-kepuasan lewat dosa, tapi kami mengalami kepuasan rohani Tuhan untuk selalu bersyukur, selalu memuji-Mu dan memberikan hidup kami untuk selalu diubah oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami akan bertumbuh ke arah kehendak Tuhan. Hari lepas hari Engkau selalu membaharui kami. Kami bersyukur kami ada di bait Tuhan, kami ada di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhanlah semua jawaban atas segala permohonan kami. Banyak hal yang kami rindukan, banyak hal yang ingin kami raih bersama dengan Tuhan. Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami. Malam ini kami akan menerima firman yang hidup. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu yang memberikan jaminan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, bukalah hati kami, beri hati mengerti, beri hati percaya, sampai firman-Mu meyakinkan kami, menguatkan kami, menjadi jawaban dalam hidup kami. Segala pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu, menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini damai sejahtera, ketenangan, semua fasilitas ibadah ini dijauhkan dari segala kerusakan. Kami duduk untuk menyambut firman-Mu dalam nama Yesus, mempelai pria sorga. Kami peralaskan doa kami ini, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita berada di hadirat Tuhan pada malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih kemurahan Tuhan bagi kita semua. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan lindungi kita sehingga kita bisa berada di bait Allah ini untuk menerima firman pengajaran yang sangat kita butuhkan, terlebih tubuh dan darah Kristus yang disediakan bagi kita sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, terima kasih saudara bisa hadir. Demikian juga hamba Tuhan Bapak Pendeta Parmudin bisa bersama-sama dengan kita malam ini. Semua karena pertolongan Tuhan, sama-sama kita membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tema kita hari ini saya selalu merindukan tema-tema yang sangat bagus sekali, saudara-saudara, untuk kita renungkan, kita bawa hidup kita, ya, bermegah dalam salib Kristus. Dengan pesalo sudah paham kita itu, saudara-saudara, ya, bermegah dalam salib Kristus. Mungkin kita pikir apa yang dimegahkan dalam salib Kristus, kan penderitaan. Masa bermegah? Begitulah saudara-saudara. Nah, kita harus bermegah dalam salib Kristus. Minggu besok saya lagi persiapkan, apa kita sekutu salib Kristus atau seteru salib Kristus. Dan ini pula saya coba renungkan. Kalau kita menjadi seteru salib Kristus, aduh, nggak ada bagian hidup kita. Tapi kalau kita sekutu bersama-sama dalam salib Kristus, aduh, kemenangan akan kita raih, saudara-saudara. Tapi hari ini, malam ini, bermegah dalam salib Kristus. Ini nggak dimengerti orang dunia ini, saudara-saudara, bermegah dalam salib Kristus. Tapi Rasul Paulus katakan itu. Rasul Paulus itu seorang yang hebat. Dia mencapai semua pendidikan, punya skill, punya kemampuan, punya daftar silsilah yang bagus. Semestinya Rasul Paulus biasa bisa dimegahkan segala kehebatannya, ya, bisa dimegahkan. Dia keturunan yang hebat, saudara-saudara, pendidikan yang hebat, skill, kemampuan, wah, hal yang seharusnya bisa dimegahkan. Tapi dibilang secara lahiriah, nggak satu pun itu kumegahkan. Ya, kita seringkali salah, saudara-saudara. Sedikit kita beda dari orang, naik dari orang, bermegah kita, hebat aku, saudara-saudara. Ya, tapi Rasul Paulus, kenapa dia bermegah di dalam salib Kristus? Kita baca, saudara-saudara,
Galatia pasal yang ke-6. Mari kita temukan di Alkitab kita, saudara-saudara. Jika saudara sudah menemukan, kita akan baca. Seharusnya mulai ayat yang saudara-saudara, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Coba kita lihat saudara-saudara, ini Galatia ini pintu kemah, pembatas antara halaman dengan ruangan suci. Ya, halaman dengan ruangan suci itu ada batasannya saudara-saudara, pintu kemah. Ya, kita baca saudara-saudara. Sudah, peringatan dan salam ayat 11, 1, 2, 3. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu dan darah saudara. Amin. Nah, kita ambil bagian di tengahnya saudara-saudara. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat sebelumnya ada orang saudara-saudara yang memilih menonjolkan diri dalam hal lahiriah, sunat dan terus saudara-saudara, dia menonjolkan diri itu, hanya untuk tidak mau teraniaya. Maksudnya, dia merasa hebat, tidak mau mengalami ejekan, tidak mau mengalami penghinaan. Jadi dia di ayat ini saudara-saudara sekalian, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Nah, seolah-olah kalau kita menonjolkan diri bukan karena salib Kristus keberhasilan kita, karena kita kuat, karena kita hebat, karena kita mampu. Semua keberhasilan, semua hal yang sudah kita capai kita anggap kemampuan kita. Inilah yang disoroti oleh Rasul Paulus ini saudara-saudara. Sehingga di ayat 15 mereka dapat bermegah atas keadaan lahiriah. Nah, kita kan seringkali begitu. Kalau sudah kita capai sesuatu kita bangga, kita megahkan, aku hebat, aku mencapai ini loh, saya sudah begini. Lupa kita bahwa dasar yang kita dapatkan itu adalah pengorbanan Kristus, salib Kristus. Nah, makanya Rasul Paulus pelajaran dia bukan hanya kata-kata, dia anggap semua apa yang sudah dicapai itu, selama yang dia dicapai itu bukan karena salib Kristus jadi kesombongan, merasa lebih hebat dari yang lain, saudara-saudara. Lalu kita abaikan salib Kristus. Dia tidak bermegah tentang lahiriah. Tapi apa yang dimegahkan? Apa yang dimegahkan saudara-saudara? Ayat yang ke-14 dan 15 itu sangat jelas. Apa yang dimegahkan Rasul Paulus dalam hidupnya? Menjadi ciptaan baru. Saya baca itu 14 sampai 15 demikian.
Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tadi dibangga-banggakan mereka itu secara Elia. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Nah, gak ada yang dibanggakan Rasul Paulus. Rasanya hal-hal lahiriah gak perlu dibanggakan. Tapi apa yang kita banggakan, apa yang kita megahkan dalam hidup kita, kalau kita berubah, karakter kita berubah, tabiat kita berubah, hidup kita dibentuk oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Nanti akan saya ceritakan saudara-saudara, menjadi ciptaan baru ini saudara-saudara. Ya, apa itu artinya ciptaan baru? Lewat korban Kristus Tuhan akan bentuk kita segambar dan serupa dengan itu ciptaan baru. Ya, masalah lahiriah ditinggalkan semua. Tapi bermegah kita ketika kita diubah oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk kembali gambar dan rupa Allah itu dalam hidup kita yang sudah hilang, saudara-saudara. Rasul Paulus ingin soroti itu. Ya, bermegah salib Kristus, karena salib Kristuslah barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Saudara, diciptakan kita menjadi segambar serupa dengan Allah. Nah, inilah yang kita banggakan. Siapa yang bisa? Kepandaian kita, harta kita gak bisa menciptakan kita kembali untuk segambar dan serupa dengan Allah. Kepandaian kita apa saja gak bisa. Tapi salib Kristus, makanya dimegahkan. Rupanya salib Kristus itu mampu mengubah sekotor apapun kita, sejahat apapun kita. Salib Kristus bisa mengubah kita menjadi ciptaan baru. Ya, saudara, apapun yang saudara miliki di dunia ini, kalau saudara nggak ciptaan baru, saudara tertinggal. Perkara dunia ini menghancurkan saudara. Kemegahan dunia ini membuat tidak ada rohani kita mau meningkat. Cukup berkat-berkat jasmani, sudah punya ini, punya itu. Lalu kita nggak ada hal untuk meraih bagaimana aku bisa berubah, bagaimana aku bisa diciptakan untuk segambar dan serupa dengan. Nanti ke situ arahnya, saudara-saudara. Ya, jadi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Itu yang dimegahkan. Yang kedua, saudara-saudara, apalagi yang dimegahkan? Ayat 17, 16 dan 17. Tapi saya baca saja ayat 17 demikian. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Ini lebih hebat lagi. Ya, apa yang dimegahkan? Dalam tubuhnya ada tanda-tanda pemilikan Kristus. Oh, hebat kali saudara-saudara. Kemarin sudah kita pelajari, materai Kristus ada di dalam hidup kita. Ada tanda-tanda itu. Ya, masalah jasmani ya biarkan saja, kita lewati saja, saudara-saudara. Memiliki puji Tuhan, tidak memiliki juga puji Tuhan, tidak apa-apa bagi kita perkara dunia. Lewat saja itu, saudara-saudara. Ya, nggak kita megahkan, dan kita sombongkan, dan membuat kita susah. Di nyanyian psalm itu begitu. Ya, nggak menjadi susah kita gara-gara nggak punya ini, nggak punya begitu. Enggak, semua puji Tuhan. Kalau ada berkat Tuhan, kalau enggak, ya itu tergantung kepada kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Jadi nanti yang kedua, saudara-saudara, apa yang dimegahkan Rasul Paulus tentang salib Kristus? Tadi menjadi ciptaan baru yang bisa mengubah kita, salib Kristus, saudara-saudara. Yang kedua, ya, apa yang kita megahkan? Ada tanda-tanda pada tubuhku, tanda milik Kristus. Masih kita ingat ya, 3 meterai yang harus kita miliki, ya, supaya nggak dimeteraikan antikristus kita, saudara-saudara. Ya, 3 meterai ini harus kita miliki. Itu tanda pemilikan Kristus, dimeteraikan. Kalau nggak ada bagian kita lah, saudara-saudara. Meterai ini sudah kita miliki. Meterai apa itu? Meterai darah. Darah Kristus itu sudah memeteraikan kita, saudara-saudara. Udah ada darah-darah inilah menyelamatkan kita.
Yang kedua, meterai apa itu? Firman. Meterai firman ada di mulutmu, ada di hatimu. Firman itu sudah menjadi daging dalam hidup kita. Sudah jadi darah daging firman itu. Aduh, sudah punya meterai kita. Terakhir dimeteraikan kita dengan namanya. Namanya itu akan dilekatkan. Itu tanda milik Kristus. Dan ini yang di Rasul Paulus mengatakan, aku bermegah dalam salib Kristus. Saya tidak tahu latar belakang pengarang nyanyianku bermegah di dalam salibnya. Saya nggak tahu latar belakang mengirim itu, tapi saya sangat percaya ketika hamba Tuhan itu menyampaikan bermegah di dalam salib Kristus, dia coba dengan kuasa Roh Kudus, dia coba bagikan nyanyian ini. Dia sampaikan, dia ciptakan nyanyian ini yang sangat memberkati kita, saudara-saudara. Baik kita di organisasi GPT, di yang organisasi yang lain juga sangat diberkati nyanyian itu. Tapi seringkali gak kita pahami apa sih yang kita megahkan dalam salib Kristus. Ya. Nah, makanya malam ini saudara-saudara, mari kita pelajari ini. Ya. Tidak bermegah secara lahiriah. Boleh kita miliki secara lahiriah apapun itu. Ya, saudara-saudara, tapi bukan untuk dimegahkan, bukan untuk dibanggakan, apalagi untuk disombongkan. Tidak, saudara-saudara. Kalau kita lebih dari orang lain, jangan pernah sombong. Kita bilang, semakin diberkati Tuhan, semakin rendah hati kita. Kalau kita belum seperti orang lain, mungkin kita saya biasa-biasa saja. Saya teman saya Pak Karmudin ini, teman saya ini kemana-mana, saudara-saudara. Ke Jakarta kami sama-sama pelusi, masih kecil-kecil anak-anak itu Pak Karmudin ya. Sama-sama kami, saudara-saudara, di kapal kami sama-sama. Wah, enaknya Pak Karmudin ini siap di kapal, dia yang ngambil makanan kami, saya nggak sanggup, dia yang ngantri. Wah, ya, di penginapan sama-sama kami. Kalau Pak Karmudin Sultan ini sudah saya anggap keluarga sendiri. Ya, istri sama Silia pergi ke kampungnya di Tanjung Balai. Waktu Silia masih SMP apa? SMP ya? Masih SMP, saudara-saudara. Ya. Begitu, saudara-saudara. Jadi kita nggak ada yang kita banggakan. Ada orang gereja aku besar, bangga enggak. Semua kita tinggalkan. Saya dengan Pak Karmudin ini belum punya gereja. Pak Karmudin sudah mulai membangun, saya dengar. Puji Tuhan. Ya kita begini. Bukan ini kita banggakan, saudara. Bukan itu kita megahkan. Yang kita megahkan itu bagaimana kita menjadi ciptaan baru. Semua kita tinggalkan ini. Saya beberapa hari ini terima kasih buat doa-doa saudara. Kesehatan saya terganggu. Saya bilang, Tuhan, apa yang engkau minta dariku, Tuhan? Ya, gereja enggak aku siapkan gereja besar, jemaat besar. Bagaimana aku hamba Tuhan yang diminta oleh Tuhan? Ya, hamba Tuhan yang taat, hamba Tuhan yang dengar-dengar, menjadi ciptaan baru. Hanya satu ku minta, Tuhan, ubah hidupku. Aku menjadi ciptaan baru. Semua lahiriah ini enggak membuat saya, karena saya enggak seperti orang lain, lalu Tuhan, kenapa kok begini? Enggak. Pemberian Tuhan itu masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara, nggak ada yang kita banggakan tentang hal lahiriah. Juga nggak ada yang membuat kita pesimis. Aduh, saya nggak punya begini, lalu Tuhan salah, Tuhan enggak. Toh sama-sama kita nikmati. Saudara tidur, nggak bisa langsung saudara tidur 1 jam di kamar ini, pindah lagi ke kamar, tetap kamar yang sama. Makanan kita juga begitu. Yang kita makan terlalu banyak, sakit penyakit juga. Makanya nggak banyak yang kita butuhkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Usia saya sudah 62 sekarang ini. Tuhan kasih kesehatan kepada saya. Tuhan kasih kesempatan dan terus Tuhan kasih kesempatan. Ya, di tengah-tengah sakit penyakit saya, ada tekad saya waktu saya bersaksi kapan hari, waktu saya bleeding darah, terus bleeding darah. Saya bilang, Tuhan, darah ini darah yang kotor, ganti dengan darah yang baru. Kemarin di persekutuan segar kali Pak Maksir, katanya, kenapa? Saya kapan hari mau lewat loh. Kenapa? Waduh, buang air besar terus, buang air besar.
Tapi sekarang jadi segar, darah saya sudah diganti dengan darah yang baru. Ya, sampai ada lagi, saya bilang penyakit ini harus saya lawan. Tuhan kuatkan saya. Ya, bukan saya sombongkan, belajar saya Selasa. Saya bilang sama istri aku mau puasa Selasa, Kamis. Ya, mendekatkan diriku kepada Tuhan biar badan ini merosot secara rohani, daging ini, tapi rohaniku mau meningkat. Saya bilang kamu asam lambung angkat, asam lambung akan sembuh ketika aku puasa. Ya, dan saya belajar, saudara-saudara, karena memang nggak bisa kita pertahankan daging kita ini. Gak bisa di nyanyian berogah ini, gak bisa kita pertahankan daging kita ini. Makanya saya rindu begitu kulungan, kulang-ulangi ku bermegah di dalam salibmu. Semakin mau kita menyalibkan daging kita ini, semakin kita lihat kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Gak kita megahkan tentang perhala lahiriah, tapi yang kita megahkan adalah ayat 15 itu tadi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah arti dari bermegah di dalam salib Kristus. Bermegah, banyak yang diubah dalam hidup saya. Ya, saya selalu begitu, saudara-saudara. Setiap ada masalah, selalu saya bilang kalau dia nggak mau berubah berarti saya berubah. Itu saja. Ya, saya berubah. Menghadapi siapa saja, menghadapi jemaat, menambah Tuhan, keluarga. Dengan masalah-masalah, udah. Kalau dia nggak mau berubah, saya berubah. Kalau saya berubah, untungnya bagi saya. Orang lain yang tidak berubah, ruginya sama dia. Coba di penggembalaan ini, saya sampaikan firman, saudara nggak mau berubah, saudara yang rugi. Saudara nggak mau menjadi ciptaan baru, terus pertahankan dosa, pertahankan yang salah. Dan sudah dengar firman tapi terus bertahan kepada yang salah, saudara yang rugi. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya lebih dahulu ciptakan Tuhan. Saya lebih dulu obahkan saya. Sebagai kepala keluarga selalu begitu. Obahkan saya Tuhan. Kalau saya sudah berubah, istri akan berubah, anak-anak akan berubah, sidang jemaat akan berubah, menjadi ciptaan baru. Untuk apa menjadi ciptaan baru, saudara-saudara? Ya, ini yang hebatnya pengajaran ini. Ya, menjadi ciptaan baru. Gak lagi kita diperbudak, bahkan berbeda. Dulu kita budak-budak kayak bangsa Israel di Mesir, diperbudak, tapi diciptakan baru oleh Tuhan lewat korban Paskah. Ya, diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan inginkan itu. Sudah ratusan tahun bangsa Israel jadi budak. Tuhan ingin ciptakan menjadi ciptaan baru untuk menjadi imam-imam dan menjadi raja-raja. Hebatnya kuasa darah ini, hebatnya kuasa dari salib Kristus itu. Saudara, kalau kita hanya sekedar, aduh aku udah naik, bukan lagi jadi budak, udah makin bagus hidup saya, tapi kalau saudara belum jadi imam-imam, belum, saudara-saudara, belum mencapai tujuan Tuhan. Bayangkan bangsa Israel 400 tahun sudah budak, kerja paksa, habis-habisan, makan pun terancam. Tuhan katakan dengan Paskah, ayo tinggalkan, keluar dari Mesir. Bukan hanya supaya mereka enak-enak makan, tidur, enggak. Di padang gurun mereka menjadi imam-imam, membangun tabernakel, beribadah. Sampai satu saat mereka ke tanah perjanjian. Waduh, itu hebatnya. Makanya disebut di ayat ini, menjadi ciptaan yang baru. Karakter budak itu sudah ditinggalkan, saudara-saudara. Ya, apa itu salah satu karakter budak dari bangsa Israel di Mesir? Selalu ingin gratis, selalu ingin cuma-cuma, ya, selalu ingin minta-minta. Itu karakter budak. Coba waktu mereka keluar sudah. Kita ingat ya, waktu di Mesir kita makan ini nggak bayar apa-apa. Kita ingat ini karakter, saudara-saudara. Nggak mau berkorban, ya. Dan Tuhan katakan kepada mereka, Tuhan mau lihat keadaan mereka. Kalau ada kekurangan, apakah karakter mereka karakter budak? Langsung bersungut-sungut, salahkan ini, salahkan itu. Yang lain lakukan itu, saudara-saudara. Tetapi bagi yang lain ada nggak mau diperbudak.
Bosan mereka dengan mana, Tuhan kasih makan daging. Coba ini karakter budak, saudara-saudara. Masih dikunyah ini, burung puyuh ini sudah masih bersungut-sungut sampai ada kuburan orang nafsu rakus. Coba, aduh ngeri kali. Itu juga yang terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, itu juga yang terjadi bagi gereja Tuhan. Makanya Rasul Paulus ini ingin menyatakan bermegah dalam salib Kristus, ya, supaya kita menjadi ciptaan baru, nggak lagi diperbudak. Ada 3 yang memperbudak kita, saudara. Kalau nggak mau diciptakan baru, pertama diperbudak oleh iblis. Dulu di Mesir diperbudak oleh Firaun, ya, diperbudak oleh iblis, saudara-saudara. Ya, lewat dosa-dosa. Dosa itu memperbudak kita, ya. Dosa-dosa itu terus memperbudak, saudara-saudara. Semakin diperbudak dosa, makan pun terancam, anak-anak terancam, masa depan terancam. Diperbudak Mesir, diperbudak Firaun mereka, saudara-saudara. Makanya dosa itu memperbudak kita, iblis itu memperbudak, saudara-saudara. Ya, makanya kita bersyukur, bermegah kalau saudara sudah nggak lagi diperbudak oleh dosa. Minggu kemarin saya bilang itu, ya, kalau masih diperbudak rokok kita susah hidup kita. Semua penghasilan kita rokok, kita habis. Aduh, saudara-saudara. Ya, jangan lagi kita diperbudak, saudara-saudara, diperbudak oleh iblis ini. Ya, harus kita dilepaskan dari perbudakan ini. Kita baca ini, saudara-saudara sekalian. Ya, Roma pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-17, saudara-saudara. Nah, kamu dulu menjadi hamba dosa, diperbudak oleh dosa, tapi sekarang dilepaskan. Roma 6 ayat 17, kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu kita diperbudak dosa, hamba dosa. Ya, tapi sekarang, dan inilah hasil ciptaan baru. Sudah menjadi ciptaan baru, bisa mentaati firman pengajaran. Jadi coba, jadi hasil yang dikerjakan oleh salib Kristus yang kita megahkan itu udah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau sudah nggak diperbudak dosa, kita udah enak, sejahtera. Bahasa Injil Matius mengatakan sentosa hidup kita, bahagia hidup kita, ringan hidup kita. Yang nggak membuat ringan hidup ini dosa, saudara-saudara. Mungkin orang bilang, aduh berat kali lah hidupku ya, nggak punya ini, nggak punya itu. Kalau aku kaya, ringan, nggak ringan, udah enak, nggak ringan lagi. Tetap juga dosa. Biar kaya kalau dosa berat beban hidupnya. Biar miskin kalau dalam dosa tetap berat, saudara-saudara. Tapi kalau sudah dosa perbudakan ini sudah dilepaskan, tidak masalah saudara kaya atau miskin, punya atau nggak punya, hidup kita sejahtera, hidup kita ringan, saudara-saudara. Dosa, ya, guru kami dulu bilang, dosa adalah beban berat sejak dari dunia ini sampai selama-lamanya. Itu berat dosa. Ya, sakit penyakit bukan beban berat. Kalau dia mati, udah hilang beban beratnya. Ya, tapi beban berat ini sudah dosa. Makanya kita bermegah atas salib Kristus karena kita dilepaskan dari beban berat ini. Karena kita sudah diciptakan menjadi ciptaan baru. Dosa-dosa sudah bisa kita akhiri. Jangan lagi nambah-nambah dosa. Jangan lagi nambah-nambah dosa. Ya, perbudakan iblis, saudara-saudara. Ada lagi perbudakan dunia. Itu perbudakan Mesir, kerja paksa mereka, saudara-saudara. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada saudara-saudara. Sudah kita tergembala di tempat ini. Tuhan ubah kita, cara kerja kita. Ya,
Coba di luar penggembalaan ini sampai nggak ada waktu untuk ke rumah, nggak ada waktu untuk anak-anak, nggak ada waktu untuk beribadah, kerja terus uang. Mulai dari bangun sampai tidur lagi uang yang dipikirkan. Ya, mereka kerja paksa oleh Mesir. Di Mesir mereka membuat batu bata habis-habisan, saudara-saudara. Diperbudak oleh Mesir. Puji Tuhan. Dan saudara dapat menyaksikan ketika saudara tergembala dengan benar, pekerjaan kita diringankan Tuhan. Mungkin dulu kita bawahan, makin naik. Itu hebat. Itu tandanya kita dilepaskan dari perbudakan. Saudara dengar kapan hari kesaksian Pak Mangonso? Ya, dulu suruh pergi ke luar kota, tapi selalu ada niat aku beribadah. Dibilangi sama bosnya, aku beribadah. Sekarang bosnya yang tanya, Pak Mangonso, ada ibadahmu enggak? Oh, ada. Enggak disuruh lagi kerja. Saudara-saudara, hebat. Saudara dulu mati-matian harus kerja ini, harus. Sekarang kan saudara lihat bagaimana saudara ditolong Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan. Oleh apa? Oleh salib Kristus, ya, oleh korban Kristus. Makanya ini yang kita megahkan, saudara-saudara. Ya, apalagi yang memperbudak, saudara-saudara. Ini perbudakan dunia ini berat loh, saudara-saudara. Ya, dunia ini memperbudak kita. Pekerjaan, ya, kekhawatiran itu juga memperbudak. Saudara khawatir terus, itu diperbudak dunia. Ada juga kesenangan dunia, lalu nggak bisa beribadah, itu juga memperbudak. Ya, banyak kesibukan dunia, kekhawatiran dunia, kesenangan dunia itu bisa memperbudak, saudara-saudara. Makanya oleh korban Kristus, oleh salib Kristus kita bermegah. Nggak lagi kita diperbudak dosa, nggak lagi kita diperbudak dunia, saudara-saudara. Ya. Tidak lagi diperbudak daging. Nah, daging ini pengatur pekerja mereka waktu itu. Pengarah atau pengarah kerja mereka. Paksa. Ayo harus kumpulkan batu bata begini, kalau enggak kau dapat sanksi begini. Daging, saudara-saudara. Ya, kita dilepaskan dari perbudakan daging ini. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, kita nikmati. Kita berada di pengajaran ini. Menjadi ciptaan baru. Jadi menjadi ciptaan baru itu nampak setiap hari-hari kita nampak. Nggak lagi diperbudak dosa. Oh, karena dia ciptaan baru oleh karena salib Kristus. Nggak lagi dia diperbudak dunia. Ya, menjadi ciptaan baru oleh karena salib Kristus. Nggak lagi diperbudak daging karena menjadi ciptaan baru oleh salib Kristus. Itu hebatnya. Makanya Rasul Paulus bilang bermegah di dalam salib Kristus. Kepandaiannya gak bisa membuat dia dilepaskan dari perbudakan. Silsilahnya, keturunannya, orang tua, keluarga gak bisa melepaskan itu. Bahkan kemampuannya, skillnya gak bisa melepaskan dia dari situ, saudara-saudara. Tapi oleh salib Kristus, bermegah di dalam salib Kristus, saudara-saudara. Ya, kita kembali ke Galatia tadi, saudara-saudara. Ya, jadi bermegah di dalam salib Kristus karena salib itu sudah mengubah dia menjadi ciptaan baru. Dan mari, saudara-saudara, usahakan kita semua, Tuhan ciptakan saya menjadi ciptaan baru. Ya, menjadi ciptaan baru sampai satu saat, saudara-saudara, menjadi segambar serupa kita dengan Tuhan. Makanya tidak hanya berhenti menjadi ciptaan baru, tapi saya sangat kagum juga dengan diteruskan ayat itu. Ada tanda-tanda, ya, mulai dari ayat 14 ini sampai dengan ayat 18 itu saya sangat dalam saya renungkan itu. Secara lahiriah nggak ada penting kita banggakan itu. Boleh ada, boleh nggak, penting bagi kita. Udah, dunia ini kita jalani saja, saudara-saudara. Tapi di dalam dunia ini kita menjadi ciptaan baru. Kita ulangi dulu 14, 15 lanjut sampai 17 supaya kita melihat ayat ini sangat lengkap, sangat tepat, saudara-saudara. Ya, mari ulangi lagi Galatia pasal 6 ayat 14, 1, 2, 3.
tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Ada nyanyian kita itu ya, beri tanda di tubuhku. Apalagi itu, bagai milikmu Tuhan. Lanjut, sebagai punyaanmu sendiri. Oh, coba lanjut lagi. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ada tanda, saudara-saudara, tanda pemilikan Kristus. Itu hebat, saudara-saudara. Ya, kenapa kita bisa memiliki tanda ini? Karena darah Kristus, salib Kristus sudah mengubah hidup kita, mengembalikan kita kepada rencana Allah semula. Kalau kita ingat, untuk apa sih Tuhan ciptakan kita di bumi ini? Coba. Lengkap sudah, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Semua fasilitas sudah Tuhan sediakan. Tuhan ciptakan langit, bumi dan isinya. Lalu Tuhan ciptakan kita. Apa sih rencana Tuhan atas hidup manusia? Dan ini yang seringkali tersembunyi, saudara-saudara. Ya, ada orang, wah, aku diciptakan di dunia ini supaya aku meraih dunia ini sehebat-hebatnya. Nggak usah, sudah Tuhan ciptakan kok dari hari pertama, semua lengkap, nggak kurang apa-apa. Tapi apa yang dirindukan Tuhan? Makanya Tuhan bilang, marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu yang hilang, saudara-saudara. Itu yang sudah hilang. Segambar dan serupa dengan Allah itu sudah hilang. Tapi oleh salib Kristus, ya, oleh salib Kristus, gambar yang sudah keserupaan itu sudah nggak ada lagi, tapi dipulihkan oleh salib Kristus. Itu hebatnya salib Kristus, saudara-saudara. Ya, kita dipulihkan itu. Ini tanda-tanda sampai benar-benar kita ada tanda, ada rupa itu. Ya, ada gambar itu dalam hidup kita. Sekarang gambar dan rupa siapa kita, saudara-saudara? Jadi kita rindukan, berikan aku tanda dalam tanda milikmu, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau di perjanjian baru begini maksudnya, saudara-saudara, kita memiliki kehendak seperti kehendak Kristus. Itulah segambar serupa. Kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Bukan rupanya nanti semua kayak wajah saya, bukan itu maksudnya. Jadi kita serupa, gambar Tuhan itu bagaimana? Apa seperti gambar-gambar kalender? Enggak. Tapi apa maksudnya serupa dan segambar? Saudara-saudara, punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak seperti Kristus. Ini yang kita perdalam. Apakah tanda-tanda ini sudah ada dalam hidupku? Memiliki kehendak seperti Kristus. Apa sih yang dikehendaki Kristus dalam hidup ini? Coba jujurkan saja kita. Kristus sekian tahun apa dikehendaki? Harta, rumah besar, tanah luas? Enggak. Apa yang dikehendaki Kristus? Bagaimana supaya orang lain bisa selamat? Ya.
Keselamatan ini yang Tuhan ingin bawa, itu kehendak. Bagaimana orang berdosa diselamatkan, yang sakit disembuhkan lalu bertobat, yang miskin, yang semua mereka-mereka yang susah Tuhan bawa. Supaya mereka diselamatkan. Kehendak inilah kita miliki. Kita kan beda kehendak kita. Apalah kehendak kita? Maunya cepat kaya, punya ini, punya itu, terkenal, orang bilang, hebat, hebat. Itu kehendak kita yang bukan seperti kehendak Tuhan. Coba kalau masing-masing kita. Saya seringkali bersaksi, maunya banyak lagi orang susah bisa kubawa sama Tuhan. Asal ku dengar baik keluargaku kalau susah, menjerit hatiku. Kemarin bersaksi saya, saudara-saudara, ada itu kami dari kampung. Ya, di Unimed anaknya sekolah masuk ini. Itu gimana ini berimu ini ke Unimed? Kami miskinnya di kampung sana, saudara-saudara, petaninya nanam kacang, nanam jagung, nanam padi. Tapi syukur puji Tuhan dapat Unimed. Tapi itu gimana mahal nanti, kos mahal ini dan sebagainya. Menjerit hati saya. Itu rumah kita, kau tengoknya di sininya opung mamaku, di sininya anak-anak silang-silang kuliah. Kecilnya kamar kami itu pun tempatnya 2 tingkat. Tingkat susu. Kemana lagi ku taruh? Saya bilang. Yalah itu gimana lah. Ya berdoalah itu. Bilang. Menjerit hatiku. Saya kalau mendengar orang susah, hati saya langsung menjerit. Tuhan, aku berhutang kalau aku gak bisa menolong. Dari dulu begitu. Saudara saksikan, saudara yang saksikan apa yang sebuat kepada saudara, keluarga-keluarga yang susah dari kampung. Coba datang. Gak usah kasih uang, gak usah kasih apa-apa, baik doa, dorongan, ya, membuat saudara bisa berhasil, ya. Dan saya rindukan lagi itu, ya. Tadi pun saya bilang sama istri, ya, kita ini kan punya kehendak seperti kehendak Kristus. Coba kalau masing-masing kita punya kehendak Kristus, ada keluarga kita susah, kalau masih bisa kita tampung, saudara tampung bawa ke gereja. Ini enggak, saudara sudah ditolong Tuhan cukup. Yang penting aku sudah bagus, anak-anakku bagus. Enggak ada niat hati kita. Gimana aku bisa menolong orang lain? Karena aku pun hidup karena ditolong Tuhan. Saya takutnya di situ. Tuhan yang menolong saya. Bisa anak-anak kerja, bisa anak-anak bilang enggak bisa aku lupakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupku. Makanya menjerit hatiku kalau enggak bisa menolong. Kita harus memiliki kehendak seperti kehendak Kristus. Itulah gambar dan rupa Allah. Ya. Kadang-kadang saudara ingat di tahun-tahun lalu, ya, beras kita pun sedikit, kita masih ingat, tidak boleh saya sebutkan. Ya udahlah kita bagi-bagi, ya. Bisanya kita makan ikan asin, itulah. Bisanya kita beli beras nasi, beras cadu, ya puji Tuhan. Menjerit hati ini. Karena kita punya kehendak seperti kehendak Kristus. Coba kalau masing-masing kita. Ada yang kita kadang-kadang nasi kita terbuang-buang, padahal banyak orang gak makan. Coba saudara-saudara. Uang kita poya-poyakan, kita habis-habisi. Kasihan ada orang lain udah nangis untuk uang sekolah gak ada. Coba saudara-saudara. Terbuka hati kita. Ya. Kalau kita bermegah atas salib Kristus yang sudah menolong kita, buka hatimu. Siapa ya yang bisa kutolong antara keluargaku? Jangan berkata hanya untuk diri kita sendiri. Ya, itu si lintah namanya, lintah, saudara-saudara. Untukku. Ya, segambar serupa dengan bagian apa itu? Kita punya kehendak seperti Kristus. Apa sih kehendak Kristus? Kalau dilihat orang sakit disembuhkan. Kalau lihat 5.000 orang gak makan, 4.000 orang gak makan, dikasih makan. Bukan karena kaya raya Tuhan sudah bisa ngasih makan. Bukan. Ya, saya pun sering kali lakukan, masih ingat kita di tahun-tahun yang lalu. Ya, bukan karena ada, saya pun susah. Tapi kalau berbagi itu bisa berbagi. Saya memiliki
kehendak seperti kehendak Kristus. Ya, sama ini saya dengan Pak Karmudin ini pengurus ini, waduh. Jadi pengurus ini Pak Karmudin ya, waduh saya tahu juga Pak Karmudin sampai ke kampung-kampung itu, waduh luar biasa. Ya, sampai ada di kampung sana, aku tengok di Facebooknya sudah jalan hutan-hutan begini. Saudara tahu untuk ongkos minyak pun tidak pulang. Ongkos minyak itu Pak Karmudin, saya bisa bersaksi. Ongkos minyak nggak pulang. Jemaat banyak, kurasa tak berapa kakak itu Pak Karmudin ya. Banyak saudara-saudara. Ongkos minyak nggak pulang, tapi Bapak ini terus karena apa? Memiliki kehendak seperti kehendak Kristus. Kalau kami hamba Tuhan ini hitung-hitung ruginya, apalagi kami pengurus ini, aduh. Tapi karena ini kita mau meraih segambar dan serupa dengan Kristus. Di bidang apa itu? Punya kehendak seperti Kristus. Ini puji Tuhan, hari Minggu kalau Tuhan izinkan kami jemput si Ucok, saudara-saudara, Minggu sore, Selasa sudah pulang. Ya, itu pun bukan karena ada, selalu saya bilang, Tuhan gimana caranya supaya di kampung juga, oh inilah hamba Tuhan. Saya tanya inang itu, nang gimana nya kalau kami datang kan nggak hanya gini-gini saja, mesti makan. Kalau makan satu keluarga orang itu 200 orang lebih, saudara-saudara. Karena di tempat Pak Bilben itu sekeluarganya semua di Sitapongan itu. Datangin yang itu dulu, udah kita satu bapak saja. Lama-lama dirunding. Kalau satu bapak saja nanti ketahuan, oh datang cucunya, cuman mereka saja makan. Lalu lama-lama nggak usah lah, yang penting datang. Aku pikir-pikir lagi, kalau datang aku ke sana nggak mungkin tangan kosong. Iya. Toh juga pergumulan. Saya hanya bilang Tuhan berikan aku kehendak seperti kehendak Kristus. Untuk meraih gambar dan serupa dengan Kristus itu mulai dari kehendak itu. Saudara-saudara, dari mana uang saya? Itu selalu bertanya, gimana ini, gimana ini. Dan saya percaya kalau kita punya kehendak seperti kehendak Tuhan, Tuhan adakan, saudara-saudara. Kalau niat kita niat baik, selalu Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Karena Tuhan kita itu katanya, Tuhan kita itu membagi-bagi, suka membagi-bagi. Dia membagi, coba ayat mana di 1 Korintus ya. Dia yang membagi-bagikan, terus membagi-bagikan. Kenapa kita nggak punya kehendak semacam begitu, saudara-saudara? 1 Korintus atau 2 Korintus. Dia yang membagi-bagikan, dan ini belajar kita, saudara-saudara. Jangan saudara nunggu kaya baru membagi-bagi. Belajar kita membagi. 1 Korintus 8 ya, coba. 2 Korintus 8 ya, coba saudara-saudara. Dengan berbagi nggak menjadi susah kita, saudara-saudara. Nggak akan menjadi susah dengan berbagi kita. Yang nggak berbaginya kita membuat kita susah. Ya, 2 Korintus 9 saja kita baca, saudara-saudara. Ya, ayat 9. Karakter Tuhan itu, ya, kehendak Tuhan itu pikirannya perasaan berbagi. 9-nya 2 Korintus 9, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, ini cara Tuhan. Tapi lanjut lagi ayat 10, 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Hebat kali, saudara-saudara. Ya, belajar kita dengan membagi, bukan menjadi makin habis kita. Betul, saudara-saudara. Kalau saya bersaksi awal-awal pelayanan kami tahun 2000 lah itu, saudara. Aduh, ngeri kali. Ya, tapi belajar membagi. Ya, uang kami waktu itu hanya 30.000 aja kalau nggak salah. Iya, 30.000. Listrik di sini belum dipasang, rumah ini masih aturan-aturan. Ada pula mama datang, tante, gak ada lagi modalku, lamsam katanya. Ije gimana? Pinjamlah tante uang tante 30.000, berapapun
jualan langsam, masih ingat saudara. Itu aja uang kami. Loh jadi gimana jualan langsam? Gini nanti kita teriak-teriak langsam. Ikutlah tante dari belakang supaya jangan nanti salah pula uang tinggi. Itu aja uang kami saudara-saudara. Berbagilah, kasih di putih. Langsam, panggil sini langsam. Satu karung udah 5.000 lah saudara-saudara. Dijual ke Sambo. Udah berlipat-lipat saudara-saudara. Pulang dari Sambo belikanlah beras sama kami. Kami nggak punya pekerjaan. Beli beras untuk kami makan langsung di sini. Inilah tante keuntungan kami hari ini. Bagi beras, bagi ikan asin, bagi sayur, bagi. Itu cukup berapa lama berjuang sampai dia bisa ngontrak, anaknya bisa sekolah lagi. Coba dengan berbagi. Coba kalau waktu itu nggak kami bagi, dia pun habis, kami pun habis-habisan. Tak berapa lama itu, cukup lama saudara-saudara. Ya. Sebelum saudara ada, belum ada jemaat. Saya masih pergi-pergi gereja GPD, pergi saya ke sana, saudara-saudara. Pulang-pulang bawa telur itik dan 60 butir itu sudah kadang-kadang setiap awal bulan saya ke sana. Setelah itu dikasihlah berkatnya. Ya cukuplah makanan kami berempat, saudara-saudara. Belum punya jemaat, rumah ini masih hancur-hancuran. Tapi apa niat saya? Berbagi. Bukan karena kita kaya. Kita yang gak mau berbagi. Udahlah untukku aja. Enggak mendapat hal-hal yang ajaib saudara-saudara. Ia yang membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya ini tetap untuk selama-lamanya. Untuk kita teladani. Ini masih berbicara mengenai memiliki kehendak seperti Kristus. Kalau kurasa semua kita memiliki kehendak yang sama. Gak usah nunggu kaya kita baru bisa membantu orang. Saya kapan pun gak kaya. Ya, tapi dari kemiskinanku, dari kesusahanku berbagi. Ada kadang-kadang hamba Tuhan seringkali cerita, Om, kami gak punya beras lagi. Aduh, saudara-saudara. Ya, mencerit hati ini. Ya, ada kapan hari lahir juga anaknya gak punya apa-apa. Kalau masih ada coba. Hati ini mencerit, saudara-saudara. Ya, punya kehendak. Ada lagi satu abdi ketahuan dikasih istri saya sama istrinya berkat. Ditengoknya, Tan, kok cuma dia aja Tan? Coba. Ngasih lagi yang lain. Aduh, saudara-saudara. Kita dari yang gak punya. Udahlah aturan belanja ini kian, udah kasih. Dengan membagi. Ya mungkin seperti Kristus, saudara-saudara. Membagi. Gak kaya raya, Kristus gak beli tanah, gak beli rumah. Dia pokoknya hidupnya punya kehendak memberi. Sampai ada nyanyian kita. Ku memberi. Apa itu ya? Na. Aduh. Bukan. Itu ya depannya. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri. Coba. Itu punya kehendak kita, saudara-saudara. Itulah nanti kita segambar serupa. Itu tanda-tanda ada dalam tubuh kita milik Kristus. Apa sih kalau ada tanda dalam tubuh? Apa? Tanda mau, saudara-saudara. Perasaan kita. Punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak seperti Kristus. Ya, kita makan pun semua nggak hebat pula kita. Kalau bisa makanan kita ini kita bagi. Ya, kita bagi. Makin sehat kita, saudara-saudara. Kalau bisanya uang kita ini coba kita bagi. Kadang-kadang hanya lewat saja. Ada berkat, lewat saja, numpang lewat. Udah puji Tuhan. Karena kita memiliki kehendak seperti Kristus, saudara-saudara. Ya, Roma 8 dulu kita baca ya. Roma 8. Untuk segapan itu sudah direncanakan Tuhan sejak awal dan akhir inilah. Itu akan digenapkan kepada kita. Ya,
Roma 8, saudara-saudara. Mari. Iya. Roma 8 ayat 29. Iya. 29 kita baca saudara-saudara sampai ayat yang ke-30. Ini sudah dari semula ingin Tuhan lakukan itu. Dari penciptaan dan hari-hari terakhir inilah Tuhan ingin genapkan itu kepada saya. Tuhan ingin genapkan itu kepada kita. Ya. Ayat 29 sudah kita baca. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, terus mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tambah 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya seringkali kau ayat ini, saya bilang jangan mereka saya, Tuhan sayalah itu. Genapkanlah firman-Mu. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, saya juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan saya yang ditentukannya dari semula. Jadi saya nggak sebut mereka, saya ini Tuhan. Ya, saya juga dipanggilnya, dan saya juga dipanggilnya, dan saya itu juga dibenarkannya. Dan saya yang dibenarkannya, saya itu juga dimuliakannya. Kita akui, kita akukan firman ini. Kita tarik firman ini kepada kita. Supaya kita belajar, saudara-saudara, menjadi keserupaan dengan Tuhan itu. Mulai dari memiliki kehendak seperti kehendak Kristus. Ya, punya kehendak kita seperti kehendak Kristus. Jangan kehendak yang lain-lain, saudara-saudara. Coba anak-anak kita yang sekolah. Seringkali saya tanya, nanti kalau sekolah apa kehendakmu? Ya, kalau aku berhasil terkenal ini. Jangan salah itu. Tapi bilang dari hatimu, Tuhan, kalau Engkau buat aku berhasil, kehendakku supaya seperti Kristus, menjangkau orang lain, menolong orang lain, memberi kepada orang lain. Saudara pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara pasti diberi dan Tuhan bagi-bagikan kepada kita. Niatmu dulu, kehendakmu dulu. Ya, jangan, kan banyak begitu. Kalau aku berhasil supaya terkenal, supaya orang bilang wow. Aduh, rugi kali kalau kita hanya wow, saudara-saudara. Dan saya berdoa selalu, termasuk anak-anak kita mahasiswa. Beberapa anak-anak mahasiswa dari sini dipakai, diberkati oleh Tuhan, gak pernah lupa. Ya, gak pernah lupa. Selalu ingat bagaimana kita sama-sama menderita di tempat ini. Ada dulu mahasiswa di sini, si siapa namanya itu, Situmorang itu, Maruba Situmorang. Saudara-saudara, aduh, kakinya pun sudah agak pincang, tapi matematika hebat kali dia. Sedang baru lihat sekolah, kuliah dia di USU, tamat, saudara-saudara. Aduh, begitu dia tamat, dapat pekerjaan, membangun jembatan, mengapa, saudara-saudara. Lalu tekadnya, gaji pertama harus kuberikan sama gembala. Saya sudah lupa. Satu saat pulang dia, loh, kau merupa? Iya om. Gimana kau kerja? Ada golongan kami om, jembatan begini-begini. Om, aku minta ampun om, nggak segera antar ke tempat om karena pekerjaanku, tapi inilah gajiku pertama, aku simpan terus. Coba, hebat loh saudara-saudara. Nggak berani aku membantu. Makanya niatku kalau ada kesempatan aku pulang ke Medan, masih tahu ini hasil pertamaku, buah sulungku. Oh hebat saudara-saudara. Ada anaknya si Arpin, siapa itu namanya itu, si Jonathan. Bukan si Jonathan, pegawai negeri dapat di sini Kalang. Wah, langsung ditelepon, nangis pula dia. Oh, aku pikir bapaknya meninggal. Udahlah, sabarlah ya, itulah panggilan Tuhan. Tenanglah, aku bilang sama dia.
Kupikir mama bapaknya sudah dipanggil Tuhan, sabarlah. Bukan itu. Dia kenapa kau nangis? Aku dapat pegawai negeri om. Iya ya, aku bilang. Puji Tuhan lah. Kau ini bikin gentar aja. Kupikirnya bapakmu enggak om. Sehat-sehatnya bapak kata. Jadi dapat kau pegawai negeri? Iya. Dapat gaji pertama di telepon saya. Oh, ini penghasilanku pertama. Coba, saudara-saudara. Gak berani aku membelanjakan ini. Oh, aku harus kirim. Ada lagi anaknya si Andri yang dari Papua itu. Begitu juga. Ya, banyak berhasil. Si Berkat juga. Kalau pulang dari Jerman, sehingga tempat apa ini, Pak Sultan sehingga pula di sini. Oh, babat coklat nanti dikasih uang apa ini. Om jangan belanjakan ini uang Eropa om ya, katanya di situ nggak belanjakan untuk kenang-kenangan aja om. Ingat, saudara-saudara. Nanti anak kita yang kuliah ini ingat si Emi nanti kalau ke Perancis siapa tahu kerja dia diingat juga itu. Ada si Emi, ada siapa semua ini saudara-saudara. Ya. Apa itu artinya? Punya kehendak dulu. Niatkan dulu. Saya punya kehendak ini seperti kehendak Kristus. Kalau semua kita saudara-saudara memiliki gambar dan rupa Kristus ini, ada kuasa bagi kita. Ya, memiliki kehendak seperti Kristus, apalagi memiliki pikiran seperti Kristus. Coba pikiran kita yang aneh-aneh, memiliki perasaan seperti Kristus. Ini yang mau diubah, makanya kita bermegah atas salib Kristus itu mengubah kita. Filipi kita baca sampai kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, perasaan seperti perasaan Kristus. Ya, pikiran kita jangan pikiran daging terus miliki. Tuhan taruh pikir apa yang kau pikirkan supaya aku juga bisa memiliki pikiran yang sama. Apa sih Tuhan pikirkan denganku? Apa sih yang Tuhan pikirkan hubunganku dengan orang lain? Oh, pikiran ini harus kita miliki. Sampai perasaan kita. Gimana sih aku punya perasaan dengan orang lain, perasaan ini? Sampai begitu, saudara. Inilah kemegahan kita di dalam salib Kristus. Filipi, ya ayat yang sudah sering, saudara-saudara ya. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua kita baca, saudara-saudara ayat ini. Ya, Filipi 2 ayat yang kelima. Betul ya, kita ya sama-sama saudara-saudara. Filipi 2 ayat 5, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia 5 sudah menaruh pikiran. Sampai kita memiliki pikiran seperti yang dipikirkan Kristus. Ya. Sampai juga menaruh perasaan seperti perasaan Kristus. Inilah rupa dan gambar itu. Itulah tanda-tanda ada dalam tubuh kita. Tanda pemilikan Kristus dalam hidup kita. Ya. Jadi enggak nanti tanda-tanda yang lain, saudara-saudara. Ada tanda di dalam tubuh kita. Perasaan, kehendak, pikiran seperti pikiran Kristus. Ya, inilah yang dikerjakan. Makanya bermegah kita atas salib Kristus ini, saudara-saudara sekalian. Sampai yang terakhir nanti, ya, kuasa salib Kristus itu, saudara-saudara, memulihkan segala yang hilang dari kita. Tadi rupa dan gambar. Sekarang apa yang sudah hilang? Roma berkata manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu saja nanti akan dipulihkan dengan salib Kristus itu. Semua kita sudah kehilangan kemuliaan. Roma 3, coba saudara-saudara. Roma 3. Ya. Roma 3 kita baca ini. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh salib Kristus, oleh pengorbanan Kristus, kemuliaan itu akan dipulihkan dalam hidup kita, saudara ya. Roma 3, ya,
ayat yang ke-23. Sama-sama 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi ini akan dipulihkan, saudara-saudara. Kemuliaan Allah itu akan dikembalikan untuk apa? Supaya kita bisa duduk di tahta Allah, supaya kita bisa menjadi mempelai Kristus, bersanding dengan sama-sama mulia, saudara-saudara. Ya, Kristus mulia, kita pun mulia. Makanya inilah kemegahan kita di dalam salib Kristus. Kita akan menjadi mempelai Kristus, sama-sama mulia. Dipermuliakan kita. Kita tidak akan bersanding sama Kristus kalau kita nggak mulia. Ya. Mulai kita dengan kasih Kristus ini, semua kemuliaan yang sudah hilang dari manusia itu, manusia itu akan masuk di dalam kemuliaan. Nanti kita melihat, saudara-saudara, makin mulia karakter kita, perlakuan kita terhadap orang lain, kita akan menjadi mulia, saudara-saudara, untuk masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Ya. Ini yang dikerjakan, saudara-saudara. Ini yang dikerjakan, makanya kita bermegah atas salib Kristus. Kalau disimpulkan, apa yang membuat kita bermegah dalam salib Kristus? Gak bermegah kita tentang hal lahiriah. Gak kita megahkan apapun keberadaan kita, kepemilikan kita hal lahiriah. Bukan yang kita megahkan itu. Tapi yang kita megahkan salib Kristus yang sudah menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Gak lagi kita budak. Karakter budak sudah kita tinggalkan, saudara-saudara. Lalu Tuhan ubah kita, saudara-saudara. Tuhan ubah kita untuk segambar dan serupa dengan Kristus. Mulai dari memiliki perasaan seperti Kristus, ya, memiliki pikiran seperti Kristus, memiliki perasaan seperti Kristus. Sampai karena salib Kristus itu, kita sudah kehilangan kemuliaan itu. Tapi kemuliaan itu akan tambah. Kemuliaan itu akan terus makin besar. Kemuliaan itu sampai kemuliaan kita nanti. Mulia kita seperti Kristus yang mulia. Untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Ini yang Rasul Paulus bilang. Aku bermegah di dalam salib Kristus. Karena salib Kristuslah yang bisa melakukan itu. Melepaskan kita dari budak, menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Memulihkan gambar Allah itu kepada kita. Hanya salib Kristus, pendidikan manapun di dunia ini gak mampu mencapai itu. Sampai kemuliaan itu. Orang kaya, orang pejabat, bukan kemuliaan itu yang diminta Tuhan. Tapi kemuliaan yang dikerjakan oleh salib Kristus itu mengubah hidup kita, karakter kita, karakter mulia. Kemuliaan yang paling hebat, apa kemuliaan Kristus? Mengampuni orang berdosa walaupun gak mengaku mengampuni. Itu karakter mulia. Ya. Bisa dosa orang lain, berdosa dia bilang, Bapa ampuni mereka. Karakter mulia. Ya. Bisa menanggung penderitaan orang lain yang berdosa, dia tanggung penderitaan itu. Itu karakter mulia. Itu kemuliaan-kemuliaan. Makanya ayat bilang, penderitaan ringan sekarang ini, Roma berapa itu? Mengerjakan bagimu kemuliaan kekal. Mau kita menderita, rela kita menderita, bukan karena kita memang mau menderita. Ada hal-hal yang kita ambil, kerelaan kita sendiri menderita bersama Kristus. Ya, nggak mengelakkan kita penderitaan itu, kita ambil, udahlah aku rela menderita. Yang penting dia selamat. Yang penting dia selamat. Penderitaan ringan. Roma atau 1 Korintus, bantu. 2 Korintus ya. Ayo kita lihat ini, penderitaan ringan sekarang, iya. 2 Korintus 4 ya. Ayat yang ke-17. Coba. Nampak itu karakter saudara mulia. Rela menderita. Ambil bagian dalam penderitaan. Ambil bagian. Bahkan Rasul bilang, yang ku kehendaki adalah samar sekutu dengan penderitaan Kristus. Tapi ayat yang kita baca untuk kita akhiri, saudara-saudara. Mari 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mau kita penderitaan ringan, berat rasanya beribadah, ayo aku ambil bagian dalam penderitaan. Berkorban kita bukan karena kita kelebihan. Penderitaan ringan, ya. Menghadapi ujian, berbagai ujian, tetap setia, ya. Penderitaan ringan, dan itu harus kita pikul. Bagian kita bermegah di dalam salib Kristus. Dan kalau itu kita lakukan, dikerjakan terus kemuliaan itu. Kemuliaan untuk menjadi mempelai Kristus. Bersanding, duduk di tata kemuliaan Kristus. Bermegahlah kita, bukan secara lahiriah. Gak perlu saudara megahkan hal lahiriah, tapi bermegahlah jika saudara ciptaan baru. Bermegahlah ketika saudara sudah mengalami perasaan kehendak seperti Kristus. Bermegahlah ketika kita mau mengalami penderitaan ringan untuk masuk di dalam kemuliaan. Mari malam ini saudara-saudara, kita akan terima tubuh dan darah Kristus yang akan menopang kita untuk kita bisa mampu bermegah dalam salib Kristus. Pemain musik datang ke depan, kita akan naikkan pujian kita ini. Psalm 16 saudara-saudara, kita naikkan dari dasar hati kita, bukan hanya keluar dari mulut tapi pengakuan kita. Tidak bermegah kita tentang apapun di dunia ini. Yang kita megahkan adalah salib Kristus. Semua kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya, ku tak bermegah dalam kebaikan. Buka suaramu, serukan, ku tak bermegah. Berakar
asbab seperti teladan, seperti teladan yang diberikan Tuhan. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam mengikuti julurkan tanganmu, ku bermegang, ku bermegang di dalam salibnya, salibnya ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat susah, sengsara takkan membuat hati susah. Bahkan Tuhan bermegang sekali lagi, haleluya. Ku bermegang di dalam salibnya, ku tak mau mengelakkannya. Sengsara takkan membuat hati susah. Bahkan Tuhan mari menyembah Tuhan, serukan haleluya, berseru sama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami serukan kemegahan kami adalah salib Kristus. Kami serukan kemegahan kami adalah salib Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau ciptakan kami ciptaan baru. Engkau ubah kami serupa segambar denganmu. Kemuliaan semakin dipulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sudah memanggil kami, Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menetapkan kami untuk segambar serupa rupa. Kepada kamilah firman-Mu ini Tuhan, kepada hamba-Mu lah firman-Mu ini Tuhan genapkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan perkara dunia ini kami banggakan, tapi salib Kristus yang sudah mengubah kami. Salib Kristus segala-galanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh malam ini kami diberkati. Secara lahiriah apapun keadaan kami bukan untuk kami banggakan Tuhan. Tapi ketika kami diubah oleh Tuhan, terus keubah demi keubah itu, sampai puncaknya kami sama mulia, dipermuliakan bersama dengan Kristus, masuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun, bahkan kami duduk di tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Firman ini bukan sekedar kami dengar, firman ini digenapkan dalam diri kami. Beri kepada kami kehendak yang sama seperti Kristus. Berikan kepada kami pikiran yang sama seperti Kristus. Berikan kepada kami perasaan yang sama seperti perasaan Kristus. Perlengkapi kami Tuhan Yesus. Biar di dalam tubuh kami ada tanda-tanda milik Kristus dalam hidup kami. Tersedia tubuh dan darah-Mu. Dengan darah-Mu kami ada kekuatan ya Tuhan Yesus. Berkati yang membagi-bagikan, berkati kami yang menerima Bapa.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita terima tubuh dan darah Kristus. Ayat 2. Segala sesuatu yang kubanggakan tak dapat lagi kupertahankan. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Ayat 2. Segala sesuatu yang kubanggakan tak dapat lagi susah, sengsara takkan membuat hati susah, bahkan ku sekali lagi ku bermegang, berdiri membuat hati susah, bahkan ku bermegang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kuasa korban-Mu kami bisa ada hari ini. Semua yang kami miliki adalah pengorbanan-Mu, adalah kuasa salib-Mu mengadakan semua Tuhan. Tidak ada yang dapat kami perbuat dari diri kami. Semua yang kami nikmati adalah pengorbanan Tuhan. Membuat kami terus makin rendah hati, terus membawa hidup kami diubah dan dibentuk ya Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu lebih dari obat. Tubuh dan darah-Mu mampu melepaskan kami dari kuasa penyakit, memberi kesehatan yang baru bagi kami, kekuatan yang baru bagi kami, bahkan memberikan kehidupan kepada kami Tuhan. Engkau rela mati agar kami hidup, dan kehidupan itu sudah kami miliki bersama Engkau. Masalah-masalah apapun yang kami hadapi, Engkau bersama dengan kami. Tidak ada pergumulan tanpa Tuhan, selalu Tuhan kami libatkan. Di balik semuanya kami mendapatkan kemenangan-kemenangan. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara angkat darah Kristus. Nanti setelah perjamuan kudus kita naikkan pujian ini dengan hormat Bapak Pendeta Karbudi Sehotang akan memimpin kita bersyukur di hadapan Tuhan. Angkat cawan ini, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bermegang dalam salibnya, hamba-Nya berdoa. Ku bermegang segala pekerjaan-Mu yang luar biasa. Antara hidup kami dengan salib itu sungguh bertentangan 180 derajat. Itulah yang harus kami pilih dalam kehidupan kami, Tuhan. Jika kami mau mengikuti cara daging kami, maka kebinasaanlah yang akan kami alami di puncak akhir hidup kami. Tapi jikalau kami, Tuhan, menerima salib Kristus, maka pekerjaan kemuliaanlah yang akan kami alami, dan akan berakhir dengan segala berkat jasmani maupun rohani seperti firman. Bahkan akan mulia seperti Engkau, akan boleh bertatap wajah muka dengan pribadi-Mu saat kedatangan-Mu kedua kali. Surga menjadi milik kami yang lebih hebat daripada dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetapi kadang kalau kami berpikir mengucapkannya begitu gampang, tetapi saat kami mengalami, kadang ketika salib itu datang, malah kami kadang berkata, Tuhan jauh dari kami, Tuhan tidak menolong kami, Tuhan tidak memperhatikan kami. Padahal itulah sesungguhnya yang telah Kau kerjakan. Mampukan kami, Tuhan, manusia umat ini, untuk mengerti segala rencana pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Satu hal yang mengagumkan kami, Tuhan, bahkan Kau kunci dengan firman Tuhan, yang dari semula yang telah Kau pilih, itu yang Kau tetapkan Bapa di surga, itulah yang Kau tentukan bagi kami. Kami telah mendengar firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, jikalau kami dengan apa yang Kau kerjakan saat Adam jatuh ke dalam dosa, Engkau berfirman Bapa, dari keturunannya terjadi pengubahan, termasuk kepada Set dan melalui Henok dan Nuh dan seluruhnya sampai kepada Yesus.
Dan siapa yang percaya kepada Yesus, keturunannya itulah kami. Berarti dari semula telah Engkau tentukan kami mengalami keselamatan. Biarlah kami menghargai keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kami, Tuhan. Biar kami tundukkan hidup kami kepada Tuhan, supaya Tuhan akan segera bekerja memproses kehidupan kami mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Sehingga pada akhir hidup kami akan mengalami kemuliaan. Bukan kesengsaraan yang kami alami nantinya, tapi kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini. Siapapun kami, berkati hamba-Mu bersama suami istri Pak Maksir Senaga Pendeta. Tuhan berkati keluarga ini Bapak mengalami kemuliaan demi kemuliaan seperti firman Tuhan. Tuhan berkati kesehatan dan seluruhnya. Apa yang menjadi persoalan masalah penderitaan bagi mereka akan mengerjakan kemuliaan seperti firman-Mu. Berkati anak-anaknya, laki-laki dan perempuan dan cucu dan seluruhnya. Program-program bahkan hamba-Mu ini adalah program untuk menunjukkan kasih Tuhan buat keluarga-keluarga mereka. Haleluya, yang bercucu kami selam tangan Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan di tempat ini kami doakan Tuhan berkati. Mungkin program pembangunan, program apapun yang direncanakan di tempat ini, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati Bapa yang sudah lama, yang baru, semuanya, yang kecil, yang sedang, yang besar, mungkin sampai pada kandungan-kandungan, seluruhnya Tuhan memberkati Bapa. Semua pekerjaan mereka dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, aktivitas mereka, segala yang mengikuti pendidikan baik TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kami serahkan yang beribadah, tergembala di tempat ini Tuhan. Tolong Bapa dengan segala hikmat. Jika mereka menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesulitan, di dalam apa yang mereka rancangkan, biarlah Tuhan mereka memahami bahwa semua adalah merupakan salib yang akhirnya nanti akan mengerjakan kemuliaan bagi kehidupan segala aktivitas. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kami yang telah memberkati kami dengan firman, bahkan diklaim dengan tubuh dan darah kami. Jika ada sakit penyakit dalam kehidupan kami semuanya, mari Bapa di surga, tubuh dan darah-Mu sudah kami nikmati, akan segera mengerjakan dalam tubuh kami. Kami yakin dan percaya kesembuhan akan terjadi bagi kami segala yang sakit. Jikalau kehidupan kami pada surga merancangkan suatu program jauh masa ke depan yang baik sesuai kehendak Tuhan, Engkau-lah memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kami Bapa di surga. Saat ini hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami saat ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat hambanya yang sudah berkunjung ke pelayanan kita. Tuhan memberkati. Ya, kita naikkan pujian kita. Teruslah berharap padanya. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Teruslah berseru padanya. Ya, kita beri dengan sukacita. Ya, bersama. Teruslah berseru padanya. Teruslah berseru padanya. Amin. Ya anak terbang mempelai pria, batu penolong, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya. Sampai sekarang, amin. Tuhan menolong kita. Sampai sekarang, Tuhan menolong. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Semua bangkit berdiri sampai sekarang. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Semua bangkit berdiri sampai sekarang.
Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sebelum doa penutup ada pengumuman bagi kaum muda AMB GPT. Semua GPT di daerah Medan sekitarnya akan ada kebaktian kaum muda besok hari Sabtu. Jam berapa ini Silia? Jam 16.30 ya. Saudara usahakan supaya di situ semua kaum muda GPT di Jalan Panci. Ya, kita bisa bertemu, saudara-saudara bisa dengarkan firman ya. Itu harapan kami. Jika anak-anak kita berangkat dikasih tahu sama Silia nanti mengkoordinatornya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur buat segala berkat-Mu yang sudah kami terima melalui firman dan perjamuan kudus. Kami bahagia, kami sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan berkat yang besar ya Tuhan Yesus. Engkau sudah menolong kami, segala pergumulan kami sudah kami taruh di dalam tangan Tuhan. Engkau membuat hal yang buruk menjadi baik, yang gagal menjadi berhasil. Semua kami raih kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sukacita dan bahagia dari surga di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita latihan kor, karena besok kita persembahkan kor ini. Tuhan memberkati. Salam.